Itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Selat Hormuz akan segera dibuka kembali untuk jalur pelayaran internasional. Ya, pencabutan blokade akan dilakukan usai Iran menekan nota kesepahaman bersama. It's important and very important is that immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open, and it'll open up quickly. And we've already had our minesweepers there. You know, we're sweeping, as you probably have heard. And these are underwater minesweepers. They're great, amazing technology. They're underwater because usually when you're looking for mines, that usually means you have some dangerous characters out there. That's why. So we're underwater, but we've swept mines, and we've gotten most of them, we think. So, but the Hormuz Strait will open immediately upon signing. Now, that's subject to a couple of areas being cleaned out also of mines, which we don't think there are any. So it'll happen very quickly, and we'll take the southern route anyway. But immediately upon signing, we open up the Hormuz Strait. Pemerintah Kuwait merilis video rekaman detik-detik diserangnya Bandara Internasional Kuwait oleh drone diduga milik Iran Rabu kemarin waktu setempat. Detik-detik diserangnya Bandara Internasional Kuwait oleh drone Iran terekam kamera. Drone tersebut menghantam Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait. Serangan ini juga dilaporkan menelan korban jiwa serta menyebabkan sejumlah warga dan calon penumpang mengalami luka-luka serius. Akibat serangan, sebagian besar fasilitas vital terminal komersial tersebut rusak hingga melumpuhkan total aktivitas penerbangan. Serangan dilancarkan Iran ke negara sekutu Amerika Serikat tersebut sebagai respons serangan Amerika ke wilayah Iran sebelumnya. Pasca serangan, Menteri Dalam Negeri Kuwait Sheikh Fahad Yosef Saud Al-Sabah melakukan sidak ke Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait. Sidak dilakukan guna meninjau langsung tingkat kerusakan infrastruktur pasca agresi udara militer Iran. Dalam peninjauan tersebut, Sheikh Fahad menerima laporan terkait kronologi serangan serta langkah-langkah darurat untuk melokalisasi dampak kerusakan di bandara. Sheikh Fahad menegaskan pentingnya percepatan proses investigasi serta penilaian menyeluruh terhadap aspek keselamatan fasilitas publik sipil. Sementara itu, kepolisian Kuwait mengerahkan seluruh personelnya untuk memperketat sistem pertahanan di sekitar objek vital nasional. Ya pemirsa, tidak hanya Kuwait, Iran juga diduga menyerang pangkalan laut Amerika di Bahrain. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengumumkan serangan langsung ke markas armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Serangan dilakukan dengan menembakkan rentetan rudal strategis dan drone. Insiden ini menandai eskalasi konflik di kawasan Teluk yang kian masif dan mengancam stabilitas keamanan. Di tengah serangan Iran yang makin agresif, negara-negara Teluk kini bergerak cepat untuk memperkuat kembali sistem pertahanan udara mereka. Dari laporan IISS, negara-negara Teluk kini sibuk mencari cara untuk memperkuat sistem pertahanan udara mereka. Pasalnya, sistem yang ada saat ini belum mampu menangkal serangan Iran yang kian agresif ke negara-negara sekutu Amerika di Teluk. Sejumlah negara Teluk dilaporkan mempercepat pengadaan alutsista dengan bekerja sama dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Ukraina, dan Korea Selatan. Alutsista yang banyak dipesan yakni rudal pencegat serta sistem radar mutakhir. Amerika Serikat meminta agar Iran membuka kembali Selat Hormuz dan membuat aturan pengayaan uranium. Menlu Amerika Serikat Marco Rubio menyebut akan berikan keringanan sanksi jika Iran patuhi Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat meminta Iran membuka kembali Selat Hormuz dan membuat konsesi nuklir besar sebelum pelonggaran sanksi dipertimbangkan.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan setiap pelonggaran harus berdasarkan syarat. Rubio juga menolak anggapan bahwa Amerika Serikat menawarkan insentif keuangan untuk mengamankan pembukaan kembali jalur air tersebut. Well, first of all, the deal that we are talking about, or the deal that you've seen reported in the media, is a dynamic situation because the sort of what needs to happen at the front end is they want us to lift our blockade so they can get their ships to market. That isn't going to happen unless they open the straits. So that's the first thing. The second thing that has to happen related to the first is they have to agree to enter into negotiations that are on very specific topics, which they have not been willing to do in the past. Number one, they have to agree to negotiate on the issue of no enrichment. Selat Hormuz merupakan jalur utama pengiriman minyak global dan gangguan baru-baru ini telah memicu kekhawatiran pasokan di seluruh dunia. Washington menuduh Iran mengancam pelayaran komersial, sementara Teheran mengatakan tindakannya berakar pada kekhawatiran keamanan regional. Iran menyatakan program nuklirnya ditujukan untuk tujuan sipil dan mengkritik apa yang disebut sebagai standar ganda dengan alasan bahwa negara-negara lain di kawasan itu memiliki senjata nuklir tetapi tidak menghadapi tekanan internasional yang sama. Pemirsa, pasukan militer Iran melakukan patroli besar-besaran di Selat Hormuz dan juga menggunakan kapal cepat. Ya, dilengkapi persenjataan lengkap, Iran melakukan patroli di Selat Hormuz. Patroli tersebut membimbing kapal-kapal yang melanggar peringatan dari militer Iran. Pasukan Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa 24 kapal telah berlayar melalui Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Pemirsa, Iran menghentikan negosiasi damai dengan Amerika Serikat setelah Israel terus berulah melanggar gencatan senjata memperluas serangan ke Lebanon. Ya, akibatnya Amerika Serikat meradang pada Israel. Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator. Keputusan ini diambil setelah Israel terus melanggar gencatan senjata dan Netanyahu memerintahkan serangan besar-besaran dan meluas ke Lebanon. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis kesepakatan damai akan segera terwujud. Namun tuntutan Iran selama proses negosiasi serangan Israel ke Gaza dan Lebanon dihentikan. Militer Israel ditarik dari Lebanon dan kesepakatan gencatan senjata dihormati semua pihak ternyata dilanggar Israel. Pasca Iran hentikan negosiasi, Trump pun meradang. Dikutip dari kantor berita Anadolu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegur keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama percakapan telepon yang tegang terkait peningkatan agresi militer Israel di Lebanon. Trump mendesak Netanyahu untuk menahan diri dan memperingatkan bahwa serangan ke Beirut akan membuat dunia semakin mengisolasi Israel. Dihentikannya negosiasi oleh Iran meningkatkan tensi konflik di Timur Tengah. Amerika dilaporkan melancarkan serangan ke Pulau Qesem serta kapal tanker Iran. Iran melancarkan serangan balik ke pangkalan militer Amerika di Kuwait, Uni Emirat Arab serta Bahrain. Pusat Komando Amerika CENTCOM juga melaporkan telah menggagalkan serangan di sejumlah kawasan di Timur Tengah. Kementerian Perang Amerika juga merilis rekaman serangan ke kapal komersial Iran. Hingga Garda Revolusi Iran menargetkan kapal MSC Panaya yang diduga milik Amerika dan Israel. Iran juga memberikan sinyal terus memperkuat pertahanan di Selat Hormuz sebagai jalur penting perdagangan dan energi dunia. Bahkan Iran merilis angkatan laut mereka memaksimalkan patroli di Selat Hormuz, serta memamerkan kapal cepat terbaru mereka 27 Rajab yang bisa menembakkan 2 rudal sejauh 700 km.